Hotman Paris prediksi nasib Peggy Setiawan, yakin kasus Vina bakal kacau. Pengacara mengurai analisa tajam soal nasib tersangka baru kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan. Dalam analisanya, Hotman Paris memprediksi kasus Vina Cirebon bakal kacau balau jika hal ini terjadi pada Peggy Setiawan. Prediksi Hotman Paris itu berlandaskan pada isi BAP para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah diadili 8 tahun lalu pasca kejadian. Hotman Paris yang kini ditunjuk jadi pengacara keluarga Vina pun syok saat mengetahui BAP serta keterangan para terpidana di tahun 2024. Sebab diakui Hotman, ada banyak perbedaan antara isi BAP para terpidana di tahun 2016 dengan tahun 2024. Di antaranya ada 4 keanehan dan tidak sinkron antara BAP tahun 2016 dan 2024. Berikut uraian Hotman Paris. Tahun 2016 disebutkan pelakunya 11, tapi di 2024 disebutkan 2 dari 11 pelakunya ini fiktif. Tahun 2016 disebutkan bahwa Peggy adalah pelaku, tapi di BAP 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku. 2016 disebutkan tidak ada pelaku fiktif, tapi sekarang ada fiktif di 2016 disebutkan 2 DPO yang mengantarkan mayatnya ke flyover, ikut memerkosa. Tapi 2024 disebutkan fiktif berkaca para 4 kejanggalan tersebut. Hotman Paris pun meminta agar para terpidana diperiksa ulang dan dimintai keterangan lagi secara detail. Terlebih diketahui Hotman, mayoritas para terpidana meragukan bahwa Peggy Setiawan yang kini dijadikan tersangka adalah pembunuh Vina dan Eki di tahun 2016 lalu. BAP menyatakan 5 terpidana bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan. Maka sebaiknya kejaksaan memerintahkan agar semua terpidana di BAP ulang oleh penyidik, tapi harus didampingi oleh tim pengacara dan tim LPSK agar para terpidana tidak merasa terintimidasi, ujar Hotman Paris dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Intens Investigasi, Minggu, tanggal 30 Juni tahun 2024. Hotman Paris ungkap analisa mengejutkan soal nasib Peggy Setiawan. Menurut Hotman Paris, kasus Vina Cirebon akan semakin semrawut jika hal ini terjadi. Hotman Paris ungkap analisa mengejutkan soal nasib Peggy Setiawan. Menurut Hotman Paris, kasus Vina Cirebon akan semakin semrawut jika hal ini terjadi. Kolase YouTube. Lebih lanjut, Hotman Paris pun mengurai analisanya soal nasib Peggy Setiawan. Menurut Hotman, kasus Vina Cirebon akan semakin semrawut jika perkara Peggy Setiawan ini masuk ke persidangan. Sekali lagi, membawa kasus Peggy ke persidangan tidak membuat kasus Peggy menjadi terang benderang, malah menjadi semakin semrawut. Karena kalau kasus Peggy dibawa ke persidangan berarti ada 2 berkas BAP yang bertentangan yaitu BAP tahun 2016 dan 2024, pungkas Hotman Paris. Karenanya menurut Hotman, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus jeli dan jangan menerima begitu saja pelimpahan berkas perkara Peggy Setiawan. Sebab nantinya jika Peggy masuk ke ranah persidangan, maka akan ada 2 BAP berbeda yang diputuskan di pengadilan dalam satu kasus yang sama, yakni Vina Cirebon. 2 BAP yang bertentangan bakal ada 2 putusan pengadilan yang bertentangan, maka kasus ini akan semakin kacau balau. Jadi saya mohon kepada kejaksaan agar jangan begitu saja menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik, minta di BAP ulang semua terpidana ini, tegas Hotman Paris. Selain meminta agar Kejaksaan Tinggi Jabar tak langsung menerima berkas perkara Peggy Setiawan, Hotman juga menyentil kesaksian AEP. Hotman Paris rupanya tak yakin dengan kesaksian AEP yang mengaku melihat Peggy Setiawan di dekat TKP tewasnya Vina dan Eki. Minta diperiksa ulang saksi-saksi yang meragukan. Misalnya ada saksi, AEP, yang mengatakan malam-malam bisa melihat 100 meter, itu tidak masuk akal. Jadi menargetkan Peggy agar segera divonis adalah strategi yang kurang tepat, itu menciderai penegakan hukum, imbuh Hotman Paris. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Kembali mengungkap analisanya, Hotman Paris berharap agar Kejati Jabar teliti dalam penanganan kasus yang menjerat Peggy Setiawan. Kendati dirinya jadi tim pembela keluarga Vina Cirebon, Hotman tak ragu membela Peggy Setiawan. Kasus Vina, sebaiknya jaksa jangan melimpahkan berkasnya ke pengadilan negeri,
sebaiknya jaksa mengembalikan berkasnya berulang-ulang bila perlu. Karena kalau Peggy diadili, Peggy dinyatakan bersalah, maka akan ada dua putusan pengadilan yang bertentangan berdasarkan BAP yang berbeda, ujar Hotman Paris. Kami minta agar dibentuk tim pencari fakta untuk mencari sebenarnya apa kejadiannya. Membawa Peggy ke pengadilan bukan membawa persoalan semakin jelas, malah menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat, sambungnya. Ibtu Rudiana ditantang bongkar makam anak usai ramai kabar Eki masih hidup selamat dari kasus Vina. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina. Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisru kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat Hat Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Lihat foto kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Aku juga tanya ke Vina kenapa kok Eki tenang ya? Tenang setenang itu? Aku pun gak pernah dengar ada yang kerasukan Eki atau ngelihat Eki, kata Linda. Polda Jabar tak akan berani main-main dengan Hakim Pra-Peradilan Peggy, diminta legowo jika kalah. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji mengatakan, Polri dalam hal ini Polda Jabar tak akan berani main-main di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina. Bahkan Susno Duaji meminta Polda Jabar untuk legowo jika kalah dalam pra-peradilan. Awalnya, Susno sempat mengatakan bahwa ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan perdana bisa saja merupakan strategi. Namun menurutnya, tidak mungkin Polda Jabar mangkir dari sidang agar perkara itu gugur. Sebab menurut dia, jika memang seperti itu maka akan mencoreng citra kepolisian. Apalagi pra-peradilan Peggy Setiawan kini disorot oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Susno Duaji menduga kalau Polda Jabar tidak akan berani main-main. Jangan ada dugaan negatif ingin mengulur waktu bahwa Polri pengen menang karena perkara itu gugur. Tidak mungkin, katanya dikutip dari YouTube Sindo News, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Susno mengatakan, Polda Jabar tidak mungkin melakukan itu karena perkara ini sudah sangat terbuka ke publik. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh TV, seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Peggy, kata dia. Sehingga, tidak mungkin Polda Jabar berani main-main di pra-peradilan Peggy Setiawan. Apalagi, Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman juga sudah mewanti anti Polda Jabar agar tidak membuang-buang waktu. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegas Susno Duaji lagi. Bahkan menurutnya, sangat picik jika ada anggota Polri yang berpikir seperti itu. Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, ungkapnya. Soal ketidakhadiran Polda Jabar di pra-peradilan, menurutnya hal itu terbilang wajar. Kalau soal pra-peradilan tidak hadir saya sepakat, itu memang sering, yang jadi masalah ditunggu 45 menit belum datang. Apakah surat nyangkut di tata usaha pengadilan? Apakah Polda salah telepon? Kata dia. Susno pun merespon pernyataan Kabid Humas Polda Jabar,
Kombes Jules Abraham Abbas yang mengatakan hadir di sidang pra-peradilan tanggal 1 Juli tahun 2024 nanti. Aku bangga dengan adik-adikku kalau hadir, kita yakin dia akan membuka alat buktinya, ungkap Susno. Ia juga menegaskan bahwa dalam pra-peradilan itu tidak ada yang kalah dan menang, tapi yang menang adalah kebenaran. Susno Duaji pun meminta Polda Jabar legowo jika nantinya kalah di pra-peradilan. Kalau Polda Jabar kalah, bersyukur hasil kerjanya dikoreksi, penggugat kalah syukur, ternyata tanggapannya keliru, pungkasnya. Hakim pra-peradilan Pegi, ancam, Polda Jabar, tegas sebut tak ada kepentingan. Seolah mengancam, para penyidik Polda Jabar, hakim yang memimpin sidang pra-peradilan Pegi Setiawan atas kasus Vina Cirebon, tegas menyebut tak ada kepentingan. Atas dasar itu, hakim sidang pra-peradilan yang diketahui bernama Eman Sulaiman itu menegaskan jika ia tak akan bisa dipengaruhi siapapun dalam sidang yang dipimpinnya tersebut. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga pekan depan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Eman Sulaiman pun menegaskan jangan ada yang berani coba-coba mempengaruhi dirinya. Ia mengatakan, dirinya akan mengabaikan siapapun yang akan mempengaruhinya. Eman Sulaiman bahkan mempertaruhkan kredibilitasnya selama ini sebagai seorang hakim. Kalaupun ada yang mencoba-coba orang yang mempengaruhi, saya abaikan, kata Eman Sulaiman dikutip dari Kompas TV, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Dirinya menegaskan kalau ia tak ada kepentingan sama sekali dalam perkara Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Jangan sampai ada asumsi-asumsi aneh, kata dia. Bahkan menurut Eman Sulaiman, kredibilitasnya sebagai hakim sudah diketahui pengacara-pengacara di Kecamatan Sumber, Kota Cirebon. Diketahui, Eman sempat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sumber sebagai hakim tahun-tahun 2016 sampai tahun 2018. Kalau pengacara-pengacara Sumber itu biasanya sudah tahu saya seperti itu, jelasnya. Mendengar hal itu, kuasa hukum Pegi Setiawan, Sugianti Irianti, terlihat menganggukkan kepalanya. Eman Sulaiman pun kembali menegaskan dirinya tak ada kepentingan apapun. Saya tidak ada kepentingan dan tidak ada keuntungan, tegasnya. Seharusnya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan digelar hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di PN Bandung. Namun pihak Polda Jawa Barat tidak memenuhi panggilan PN Bandung. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda pekan depan, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ia pun mengancam kepada pihak termohon jika tak datang lagi, maka sidang akan tetap dilanjutkan. Sah dan patut, datang atau tidak datang, kita lanjut, kata dia. Sebab, dirinya menghargai kuasa hukum Pegi Setiawan yang sudah datang jauh-jauh dari Cirebon. Daripada jauh-jauh dari Cirebon, tapi gak ada sidang, kata Eman Sulaiman. Eman juga mengatakan kalau dirinya ingin perkara tersebut lebih cepat. Jangan sampai persidangan pokok perkara digelar, kita belum tuntas, ujarnya.